Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas K40 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait tugas proyek mini kami yang bertema desain jendela. Berikut anggota kelompok kami. Saya Siti Nuri Julianti Rahab dengan NIM 1662545. Fatia. Saya Fatia Azura dengan NIM 166255135. Saya Naila Nurulini dengan NIM 166252225. Saya Erdita Arundati dengan NIM 166252285. Saya Afifah Hasana dengan NIM 166253115. Saya Nadine Charles Filmadi dengan NIM 1662531. Bagian 1. Pada proyek kali ini kami menentukan luas dinding bata yang digunakan adalah sebesar 2,1 meter dikali 2 meter. Lalu untuk luas proporsional jendela adalah sebesar 30% sampai 40% dari total luas dinding. Sehingga luas dinding kami tadi 4,2 meter dan 35%-nya mendekati 1,5 meter kuadrat. Sehingga ukuran yang digunakan adalah 1 meter kali 1,5 meter, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya di bagian 2 ada jenis material yang kami pilih untuk penyusunan jendela ini. Yang pertama adalah jenis rangka luar. Jadi jenis rangka luar yang kami pilih adalah kayu jati dengan koefisien Y 5 kali 10 pangkat min 6. Karena kayu jati kuat, tahan lama, dan tahan terhadap cuaca ekstrim, mudah untuk dikelola, serta memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang kedua, ada jenis kaca. Jenis kaca yang kami pilih adalah tempered glass dengan ketebalan 8 mm dengan koefisien Y 9 kali 10 pangkat min 6. Karena kaca tempered itu lebih kuat dibandingkan dengan kaca biasa, tahan lama terhadap cuaca ekstrim, dan tidak membentuk pecahan tajam jika pecah, sehingga cocok untuk keamanan di area luar bangunan. Yang ketiga, jenis kisi. Jenis kisi yang kami pilih adalah menggunakan material kayu jati dengan ukuran 2 cm x 2 cm. Alasannya adalah karena kayu jati memiliki daya tahan yang lama, tidak mudah rapuh, memiliki tampilan yang estetik, dan tidak menambah beban berlebih pada rangka. Kayu jati memiliki koefisien Y 5 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya, pada pengolahan data rongga, pertama yaitu perubahan panjang terhadap suhu. Jadi, slide ini tuh menjelaskan konsep pemuaian panjang terhadap suhu. Itu bagaimana suatu material itu bisa berubah panjang ketika suhunya itu berubah. Pertama, kita mulai dari hubungan dasar antara panjang benda dan suhu. Secara fisika, laju perubahan panjang terhadap suhu dituliskan dengan persamaan diferensial, yaitu del per dt sama dengan alfa dikali dengan L. Artinya, setiap kenaikan suhu itu akan menyebabkan pertambahan panjang yang besarnya sebanding dengan panjang benda itu sendiri, dan alfa adalah koefisien Y panjang, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa sensitif sebuah material terhadap suhu itu. Karena untuk perubahan suhu yang tidak terlalu besar dan pengaruhnya masih linear, maka persamaan tersebut bisa disederhanakan menjadi delta L, yaitu alfa dikali dengan L awal atau panjang awal dikali dengan perubahan suhu. Yang dimana persamaan ini itu mengatakan bahwa pertambahan panjang delta L atau pertambahan panjang itu berbanding lurus dengan 3 hal, yaitu alfa, panjang awal, dan perubahan suhu. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagian pengolahan data tapi untuk perhitungannya. Nah, untuk koefisien Y-nya itu didapat kayu jati seperti tadi dibilang teman saya, yaitu 5 kali 10 pangkat min 6, dan kaca temper itu 9 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk asumsi perubahan suhunya kami mengambil 35 derajat Celcius. Kenapa? Karena dalam hal ini tugas kami itu adalah memastikan apa yang kita buat itu berhasil. Jadi kita ambil delta T-nya yang lumayan tinggi. Untuk data ukuran jendela, seperti tadi yang sudah teman saya bilang juga, untuk panjangnya sekitar 1,5 dan lebarnya 1 meter. Oke, jadi untuk perhitungannya, untuk pemuaian kayu jati bisa langsung kita masukkan ke rumusnya, lalu langsung didapat angka 0,175 meter. Untuk arah horizontal dan vertikalnya sebesar 0,2625 meter. Nah, selanjutnya, milimeter.
Untuk pemuaian kacanya secara horizontal itu sebesar 0,315 meter dan secara vertikalnya 0,4725 meter. Next. Sehingga jika kita hitung selisihnya antara arah vertikal dan horizontal didapat untuk vertikalnya sebesar 0,21 meter dan milimeter dan arah horizontalnya adalah 0,14 milimeter. Dan jika kita bulatkan itu sekitar yang rongga minimum dibutuhkan sekitar 0,2 milimeter sampai 0,3 milimeter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rincian biaya secara garis besarnya. Yang pertama, untuk material utama, kita menggunakan kayu jati. Dengan profil kayu jati digunakan sebagai rangka utama jendela. Karena bentuknya balok 3 dimensi, kayu jenis ini dihitung menggunakan satuan volume meter kubik. Dari hasil perhitungan, kebutuhan kayu adalah 0,025 meter kubik. Harga kayu jati per kubik adalah 20 juta, sehingga total biayanya menjadi 500.000. Selanjutnya, kaca tempered 8 mm. Kaca dijual dalam satuan meter persegi, yaitu meter kuadrat. Luas kaca jendela mencapai 1,5 meter kuadrat dengan harga 350 per meter kuadrat. Totalnya adalah 525.000. Yang ketiga, kayu jati untuk isi jendela. Karena berbentuk bilah panjang, kayu jenis ini dijual dalam satuan meter panjang. Total panjang isi yang dibutuhkan adalah 4,5 meter, dengan harga 33.000 per meter. Total biayanya 150.000. Selanjutnya, biaya material pendukung. Yang pertama, silen kaca, yaitu 35.000, karet kaca 15.000, cat dinding 55.000, roll and tray 25.000, solasi masking 10.000, varnish 100.000, kuas dan amplas 55.000, dan total untuk biaya material utama adalah 1.175.000, sedangkan untuk material pendukung 260.000. Baik, untuk rincian biaya yang sudah dijelaskan oleh Afifa, di sini kami juga memperhitungkan mengenai biaya minimumnya itu sendiri. Diasumsikan bahwa biaya minimum dapat dicapai dengan meminimalkan panjang total kisi-kisi dan rangka dalamnya, asalkan luas kaca proporsional itu sebesar 1,5 dan tidak diubah. Kemudian di sini kami menggunakan metode diferensial yang berfokus pada pencarian nilai maksimum atau juga minimum dari suatu fungsi. Yang dimana di bagian kanan di situ terdapat ditemukan nilai L yang membuat turunan pertama dari fungsi P kisi L sama dengan 0. Maksud dari P kisi L sama dengan 0 adalah titik di mana turunan pertama bernilai 0 disebut titik stasioner. Boleh slide selanjutnya. Dan kemudian di sini mengapa hanya panjang kisinya saja yang diperhitungkan? Karena kita harus mengidentifikasi variabel yang dapat diubah untuk mencapai nilai minimum, dan yang dapat diubah pada perhitungan di sini adalah hanya panjang kisinya saja. Next. Boleh dilanjut. Dan untuk kesimpulan serta solusinya, kesimpulan dari proyek ini, kami untuk di aspek material dan keamanannya, kami menggunakan kayu jati untuk rangka dan kisi serta kaca tempered dengan ketebalan 8 mm. Pemilihan yang berdasarkan pada kekuatan, daya tahan cuaca ekstrem, dan juga nilai estetikanya. Untuk analisis termalnya, pemuaian termal menunjukkan bahwa selisih pemuaian antara kaca dan juga kayu jati mencapai 0,21 mm pada arah vertikal, sehingga dibutuhkan rongga minimum sekitar 0,0 mm untuk mengakomodasi perubahan suhu, yaitu delta T-nya sebesar kurang lebih 35 derajat Celcius dan mencegah kerusakan. Dan juga untuk di aspek total biayanya diestimasikan untuk total biaya besarnya
secara garis besarnya yaitu di angka 1.435.000. Dan juga dengan biaya minimumnya yaitu sebesar 1.365.817. Dan solusi dari kami untuk optimalisasi dimensi untuk biaya KISI, kami menggunakan ukuran 1 meter dikali 1,5 meter yang menghasilkan panjang KISI total yakni 4,5 meter dengan biaya 150.000. Dengan tadi kami sudah memperhitungkannya dengan biaya minimum sehingga didapat meminimalkan panjang KISI akan merubah dimensi sehingga mengurangi panjang KISI yang dibutuhkan dan berpotensi untuk menurunkan biaya KISI. Baik, sebagai penutup, jadi melalui analisis pemuaian berbasis persamaan delta L sama dengan alfa dikali dengan L0 dan dikali delta T, kami menemukan bahwa selisih perubahan panjang antar material berada pada order per 10 mm, sehingga desain jendela itu akan tetap aman secara struktural. Dan pemilihan material dan dimensi itu juga dioptimalkan secara proporsional terhadap luas dinding yang ada untuk menekankan biaya tanpa mengurangi fungsi yang ada. Dengan demikian, solusi yang kami berikan telah terverifikasi baik secara teknis, matematis, maupun ekonomis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami ataupun ucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.